bahan yang ada di wilayah sekitar, yaitu daun kelor. Kenapa daun kelor? Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh pakar-pakar sebelumnya, daun kelor mempunyai vitamin dan mineral yang baik untuk tubuh. Kaya akan antioksidan, Mencegah peradangan, mencegah anemia, dan baik untuk anak yang malnutrisi. Adapun menu yang ingin dibuat yaitu puding kelor pelangi. Adapun bahan-bahannya, yang pertama kelor 20 gram, daun kelor, kemudian gula pasir 130 gram, kemudian susu bubuk Denpau 27 gram dan Nutrijel 1 bungkus. Adapun untuk layar yang kedua, bahan yang pertama yaitu labu kuning yang sudah dikukus sebanyak 250 gram, gula pasir sebanyak 100 gram, Nutrijel 1 bungkus, telur 1 butir, dan santan 100 ml. Untuk bahan pelanya yaitu yang pertama ada buah naga sebanyak 100 gram, ada gula pasir sebanyak 30 gram, ada tepung maizena sebanyak 5 gram, dan susu cair 50 ml. Selanjutnya kita bikin layer pertama, yaitu rebus daun kelor di air mendidih. Kita rebus kurang lebih 5 menit. Setelah 5 menit mendidih, kita angkat daun kelornya, kemudian kita saring. Setelah disaring, kita masukkan daun kelor ke dalam blender. Setelah itu tambahkan air sedikit demi sedikit. Kemudian di blender. Selanjutnya kita tuang adonan kelornya yang telah halus ke dalam panci. Terus tambahkan gula pasir 130 gram, kemudian tambahkan susu bubuk 20 gram, kemudian agar-agar 1 bungkus 15 gram, harus aduk hingga homogen. Setelah itu tambahkan air, sisa air tadi yang 100 ml, kemudian diaduk lagi, kemudian siap-siap direbus. Kita rebus selama 20 menit hingga mendidih. Ya, setelah beberapa menit kita buat dalam wadah cetakan puding. Oke, sudah. Sekarang kita diamkan beberapa menit sambil menunggu layar kedua jadi. Untuk layar kedua, terlebih dahulu kita siapkan blender. Kita masukkan labu kuning ke dalam blender yaitu sebanyak 250 gram. Kita masukkan gula dalam blender sebanyak 100 gram. Juga masukkan telur ayam sebanyak 1 butir atau sekitar 60 gram. Yang terakhir kita masukkan adalah santan cair yaitu sebanyak 50 ml. Kemudian kita masukkan air sedikit demi sedikit ke dalam blender. Lalu kita blender
untuk bahan layer 2. Setelah di blender, kemudian kita angkat dan kita simpan di adonan yang sudah disiapkan. Nah, kemudian kita tuangkan agak-agak ke dalam wadah, yaitu sebanyak 15 gram. Terus kita aduk sampai merata. Setelah itu kita masukkan air ke dalam wadah sebanyak 700 ml. Kita rebus adonan yang sudah disiapkan dalam wadah. Kita aduk-aduk sampai mendidih. Setelah mendidih adonan yang dalam tangki, nah kita matikan apinya. Nah, sebelum layer kedua dituang, terlebih dahulu kita berikan irisan sedikit di puding kelornya supaya layer keduanya mudah menyatu. Setelah itu kita tuang layer kedua ke dalam adonan di atas layer pertama. Selanjutnya kita membuat fla dari buah naga, yaitu masukkan buah naganya, kemudian masukkan susu 50 ml, lalu kita blender. Kita saring buah naga yang telah blender. Setelah disaring, kita tambahkan gula pasir sebanyak 30 gram. Setelah itu ya siap masak terlebih dahulu. Sebelumnya kita larutkan terlebih dahulu tepung maizena sebelum kita tuang ke dalam adonan. Selanjutnya tuang tepung maizena yang telah dilarutkan ke dalam adonan fla. Setelah itu kita aduk sampai mendidih. Setelah mendidih, kita tuang ke dalam wadah yang sudah disiapkan. Menu kedua yaitu es krim daun kelor. Adapun bahan-bahannya yaitu daun kelor 10 gram, kemudian gula pasir 75 gram, tepung maizena 50 gram, kemudian Oreo sebagai topping, ada whipped cream 50 gram, dan terakhir ada susu cair 500 ml. Selanjutnya kita blender daun kelor terlebih dahulu, tambahkan susu cair. Di blender kita saring daun kelornya. Setelah itu tambahkan gula pasir, lalu tambahkan tepung maizena. Itu kita masak adonan sampai mengental. Selanjutnya kita masukkan adonan yang ke dalam sedikit demi sedikit.
Setelah di mixer, adonan kemudian kita tuang ke dalam wadah. Selanjutnya kita berikan topping sesuai selera. Ya, kita masukkan ke freezer. Kita blender ikan yang sudah dibersihkan dan kita masukkan ke dalam blender. Setelah itu kita campur telur 1 butir. Baru kita selanjutnya blender. Setelah di blender, kita masukkan ke wadah yang sudah disiapkan. Selanjutnya kita haluskan semua bumbu dengan cara kita masukkan ke dalam blender, itu bawang putih, bawang bombay, gula, garam dan merica. Selanjutnya kita blender bumbunya. Setelah bumbu dihaluskan, kita tuang ke dalam adonan ikan yang sudah di blender tadi. Kita blender daun kelornya. Terus kita tambahkan telur 1 biji. Blender. Setelah daun kelor dihaluskan, kita keluar lagi ke dalam wadah bersama dengan daging ikan dengan bumbunya. Terus kita aduk sampai merata adonannya. Setelah itu kita tambahkan dengan tepung paner sebanyak 25 gram. Terus kita tambahkan tepung terigu sebanyak 25 gram. Setelah itu kita tambahkan tepung maizena sebanyak 10 gram. Kita aduk sampai merata. Kita masukkan ke wadah yang sudah disiapkan sebelum dikukus. Selanjutnya menu keempat yaitu mie kelor. Bahan pertama yaitu daun kelor sebanyak 20 gram, tepung terigu sebanyak 300 gram, tepung maizena sebanyak 5 gram dan garam secukupnya. Kita blender daun kelornya, kita masukkan ke dalam blender, kasih air sedikit demi sedikit, terus kita blender. Kita tuang terigu terlebih dahulu ke dalam wadah yang digunakan untuk campur. Selanjutnya kita saring daun kelor yang telah di blender.
kelor disaring, kita kemudian mencampurkan tepung tapioka. Kita masukkan tepung tapioka, kemudian garam secukupnya. Kita aduk hingga rata terlebih dahulu. Setelah itu kita tambahkan telur yang telah dikocok.